Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Wa'ad. Pemirsa setelah perang televisi dimanapun berada, muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, khususnya dimanapun berada, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jumpa kembali bersama saya dalam program Umat Bertanya, Ulama Menjawab. Seperti biasa, kita akan mendengarkan pertanyaan-pertanyaan langsung dari masyarakat kita ataupun membacakan kiriman pertanyaan yang telah sampai kepada kita, kemudian akan kita kupas bersama. Mari kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Tuan Guru, saya ingin bertanya terkait beberapa tahun belakangan sempat marak dan berkembang sebuah istilah yang disebut sebagai bermoderasi beragama. Dan di sini banyak sekali orang-orang yang salah kaprah dan sampai menyalahi akidah Islam terutama tentang bermoderasi beragama tersebut. Dan di sini saya ingin meminta nasihat ataupun tips bagaimana supaya kami tetap terjaga akidah kami dan tetap juga terjalin bermoderasi beragama tersebut. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh saya luruskan pertanyaannya, bukan moderasi beragama sebetulnya yang dipersoalkan di sini, melainkan toleransi mungkin. Yang dimaksudkan di sini, apabila orang atas nama toleransi atau demi sebuah toleransi dia mengorbankan akidahnya, mungkin itu, karena itu memang terjadi. Tapi kalau moderasi beragama, kemudian dia menyalahi akidahnya, itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Karena yang namanya moderasi beragama adalah upaya memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan bijaksana dan proporsional, dengan baik dan benar. Itu moderasi. Moderasi ini tidak radikal, tidak liberal, jadi moderat. Itu namanya moderasi beragama. Beragama dengan cara yang moderat, beragama dengan bijaksana, beragama dengan proporsional, beragama dengan baik dan benar, itulah moderasi beragama. Jadi kalau sudah bermoderasi, ya nggak mungkin akan menyalahi akidah, karena yang namanya bermoderasi itu menjalankan agamanya dengan baik dan benar dan memahami serta mengamalkannya dengan seperti saya katakan tadi, dengan bijaksana dan proporsional. Maka tidak mungkin dua hal ini akan berseberangan. Tetapi mungkin yang dimaksudkan, makanya penting juga memilih kata-kata, kosakata yang tepat. Toleransi mungkin. Nah, atas nama toleransi atau dengan tujuan menjaga toleransi sehingga dia menyalahi akidahnya, itu mungkin saja terjadi. Karena misalnya dia melihat barangkali tetangganya atau temannya yang yang melakukan peribadatannya, kemudian demi toleransi dia ikutan, ya itu sudah menyimpang memang. Atau misalnya seorang pemuda atau perempuan barangkali, ada yang datang melamarnya, seorang yang non muslim, dan pria yang datang ini non muslim, perempuannya muslimah. Kemudian muslimah ini atas nama toleransi dia menerima laki-laki itu sebagai calon suaminya. Nah, itu mungkin terjadi. Katanya kan kita bertoleransi, kita hidup bersama. Nah, itu tidak benar. Itu tidak benar. Memang toleran iya, tapi bablas. Tapi tidak benar dan tidak moderat. Itu liberal namanya. Liberal itu adalah bebas sampai melampaui batas-batas yang sudah digariskan dalam agama. Karena itu justru jawabannya pada pertanyaan itu, bagaimana, apa nasihat kita kepada para pemuda generasi kita, masyarakat kita, agar terjaga akidahnya? Jawabannya adalah moderasi beragama. Maksudnya belajarlah agama dengan baik dan benar. Ngaji akidah, dalami akidah. Orang yang seperti dikatakan tadi itu sampai menyalahi akidahnya, berarti kan akidahnya tidak dipahami dengan baik dan benar, mana yang harus dijaga, mana yang apabila dilampaui maka dia terjerumus pada kekufuran, kesyirikan,
Dia tidak tahu, makanya dia ya sudah modalnya toleransi saja, tidak tahu batas-batasnya. Maka nasihat saya adalah mengaji, menuntut ilmu, mendalami ilmu agama, mencari para ulama dan mengaji pada beliau-beliau, terutama akidah, kemudian fikih yang menyangkut ibadah sehari-hari, salat, berwudu, mandi dan lain sebagainya, kemudian tasawuf tentang akhlak, bagaimana akhlak sesama muslim, bagaimana akhlak kepada non muslim dan lain sebagainya. Semua sudah diajarkan dengan sempurna di dalam agama Islam. Orang yang bablas ke sana nggak karuan itu karena tidak ada sebab lain, karena tidak mengaji ilmu-ilmu agama dengan baik dan benar pada ulama ahlinya. Nasihat saya adalah tidak lain tidak bukan mengajilah pada para ulama agar terjaga akidahnya, terjaga juga toleransinya, karena toleransinya adalah sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semua agama di muka bumi ini. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami dan diamalkan. Wallahu a'lamu bishawab. Baik, selanjutnya pertanyaan masuk dari saudari Rabi'atul Adawiyah. Berbunyi sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya Buya ya. Buya, ada dua pertanyaan. Pertama, apakah tasawuf dan filsafat sama? Kedua, saat hati bingung mencari siapa juru selamat atau yang pantas dijadikan mursyid, perlukah kita mencari atau menunggu Imam Mahdi keluar untuk kita jadikan mursyid? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tasawuf dan filsafat tidak sama, berbeda. Filsafat, tasawuf. Filsafat itu identik dengan akal manusia, logika. Orang berfilosofi itu dia berkontemplasi, meresapi, merenungi, memikirkan. Itu orang filsuf kan begitu, dia berpikir terus. Makanya filsuf itu identik dengan ilmu logika, ilmu mantik dan kawan-kawannya lah. Tapi tasawuf itu hampir saya katakan tidak ada sangkut pautnya dengan akal. Tapi dia 99,5% kaitannya hanya dengan hati. Penyucian hati, penyucian jiwa, pemuliaan akhlak, kemudian mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Rasulullah, banyak berselawat, banyak berzikir, mendekatkan diri atau mencintai para wali, mencintai ahlul bait, itu tasawuf. Kalau filsafat itu, walaupun kenapa pertanyaan seperti ini ada, karena dia anggap seperti ada kemiripan gitu secara jarak jauh. Iya, jarak jauh mungkin. Karena filsafat itu kan kalau dikaji definisinya itu kan mengetahui hakikat sesuatu atau hikmah di balik sesuatu. Karena filsafat akar katanya mengandung makna hikmah. Jadi mengetahui hikmah di balik ini, di balik itu. Tapi kan modal untuk mengetahui hakikat yang dia kejar itu, yang dia ingin ketahui itu adalah logika semata. Itu filsafat. Tapi kalau tasawuf itu iya mungkin juga bisa dikatakan untuk mencari hakikat, mencari hikmah segala sesuatu, tetapi dengan hati, bukan dengan akal. Dan sesungguhnya bukan itu tujuannya mencari hakikat, mencari apa makna ini, apa di balik ini. Tasawuf itu tujuan sesungguhnya adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata itu. Ada ungkapan masyhur dalam ilmu tasawuf, ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Tuhanku, engkau lah tujuanku dan ridhamu lah tuntutanku atau permohonanku. Ridhamu lah permohonanku. Dan itu tidak ada di filsafat seperti itu. Filsafat bahkan nyaris sebagian filsuf juga malah tidak percaya Tuhan. Maka itu dua hal yang jauh berbeda ya. Kemudian pertanyaan kedua tadi mengenai mursyid. Mursyid ini intinya adalah seorang guru yang membimbing kita ke jalan yang lurus. Apa iya nunggu Imam Mahdi baru kita mau belajar baru mau berguru gitu untuk mencapai jalan yang lurus? Kan aneh sekali ya.
carilah guru. Setiap zaman, setiap masa pasti ada ulamanya, pasti ada aulianya, pasti ada orang solehnya, pasti ada Imam Mahdinya. Imam Mahdi dalam arti, Mahdi ini artinya apa? Mahdi ini adalah orang yang membawa hidayah. Ya, setiap zaman ada orang yang membawa hidayah. Sebagaimana setiap zaman ada dajjalnya. Setiap zaman ada orang yang menyesatkan dan menipu. Dajjal artinya kan penipu. Kan nama aslinya Musa Samiri. Sebagai Imam Mahdi, nama aslinya Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi. Muhammad bin Abdullah. Mahdi itu julukan, Dajjal itu julukan. Kenapa dijuluki Mahdi? Karena dia membawa hidayah. Kenapa dijuluki Dajjal? Karena dia membawa kesesatan. Orang yang membawa hidayah dan membawa kesesatan setiap zaman ada, dari sejak zaman Nabi Adam. Maka tidak perlu menunggu Muhammad bin Abdullah yang di akhir zaman itu. Cari siapa yang membawa hidayah yang ada di zaman sekarang, lalu berguru padanya. Selamatlah kita. Kalau nunggu Imam Mahdi di akhir zaman, kalau masih ada umur, kalau mati dalam keadaan tersesat, bagaimana? Ya, nauzubillah min zalik. Mari kita memperbanyak selawat. Guru-guru kita mengajarkan memperbanyak selawat dapat memudahkan kita untuk bertemu dengan mursyid yang sesungguhnya, atau guru zahir batin yang bisa menyelamatkan kita dunia dan akhirat, ya. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan selanjutnya dari kita baca saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru, saya Ahmad Jumaili dari Janapria, Jeneper, ya. Ingin bertanya terkait tarekat Siddiqiyah. Ini tarekat Siddiqiyah yang ada di Jombang, ya. Kalau tidak salah maksud pertanyaannya. Saya pernah menonton video Tuan Guru yang membahas tentang 7 tarekat induk dalam khazanah keislaman kita. Yang ingin saya tanyakan, mengapa sekarang ia muncul lagi sekarang ini muncul lagi tarekat bernama Siddiqiyah yang katanya menjadi induk dari tarekat-tarekat tersebut. Dalil yang mereka pakai adalah kitab Tanwirul Qulub halaman 539 yang berbunyi inna alqabas silsilati takhtalifu bi ikhtilafil qurun faman hadratis Siddiq radhiyallahu anhu ila Syekh Taifur bin Isa bin Yazid al-Bustami tusamma ila akhiri. Tunas penjelasannya kaitannya dengan ibarat tersebut yang menjadi dasar mereka mengklaim sebagai tarekat paling awal dalam Islam. Terima kasih. Pertama, tarekat Siddiqiyah kan nggak baru muncul memang. Ini dikatakan baru muncul. Anda saja yang mungkin baru tahu. Sebenarnya tarekat Siddiqiyah sudah ada dari dulu. Dan bahwasanya tarekat ini dinisbatkan atau disandarkan kepada sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sehingga dinamakan Siddiqiyah. Itu jadi persoalannya gini, tarekat Siddiqiyah kalau dipahami adalah cara berzikir ala sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Memang ada sejak dahulu kala, betul. Tapi persoalannya tarekat Siddiqiyah yang ada sekarang yang mengklaim dirinya sebagai tarekat Siddiqiyah, itu yang menjadi persoalan, apakah benar ini tersambung kepada sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq atau tidak. Itu persoalannya. Dan untuk memecahkan persoalan itu sudah ada lembaga-lembaga yang berwenang. Ada Jam'iyah Ahli Tariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah salah satunya. Ini waktu saya menghadiri munasnya di Bengkulu, nah ini Jatman ini organisasi yang memang menghimpun dan mengayomi, mengakomodir, melindungi tariqah-tariqah mu'tabarah se-Indonesia Raya. Karena itu silahkan berkonsultasi kepada Jatman terdekat Anda, karena ada di setiap provinsi dan kabupaten, bahkan kecamatan, karena ini organisasi sudah sejak tahun 50-an, ya. Sudah ada, saat ini dipimpin oleh Al-Habib Lutfi bin Yahya, Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya. Beliau-beliau inilah yang mengetahui lebih rinci, ya, tentang mana yang mu'tabarah, mana yang tidak. Nah, jika memang tarekat Siddiqiyah yang ada saat ini di Jombang barangkali dianggap atau belum diakui kemu'tabarahannya, maka sebaiknya sudahlah dihindari saja. Toh juga puluhan, 40-an tarekat lain yang sudah diakui mu'tabarah. Mu'tabarah artinya sudah legal kalau bahasa resminya, atau kalau bahasa agamanya aman lah, tidak sesat lah gitu.
aman dan tidak menyimpang, itulah gitu kalau bahasa sederhananya ya. Tapi kalau tidak mu'tabarah maka sebaiknya dihindari ya. Seperti itu mengenai Siddiq. Adapun ungkapan dalam kitab ini, itu ya sudah, itu dalam kitab ini yang disampaikan ini adalah bahwa sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu zikirnya sampai kepada Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Enggak ada hubungannya dengan Tariqah Siddiqiyah yang disebut tadi. Hanya saja mengklaim saja bahwa cara zikirnya itu sampai ada di kami gitu. Hanya itu saja. Benar tidak? Ya, ada pihak berwenang yang lebih pantas menjawabnya. Ala kulli hal, hadis nabinya jelas, da'ipan yaribuk ila ma la yaribuk, kata Nabi. Tinggalkan yang kau ragukan dan beralihlah kepada yang tidak engkau ragukan, yang kau yakini. Yang pasti sajalah. Tapi kalau yang kontroversial atau yang masih diragukan, maka sisihkan saja. Wallahu a'lamu bissawab. Baik, pertanyaan selanjutnya akan kita dengarkan ataupun baca setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Tuan Guru, di sini saya mau bertanya. Kemarin kan sempat viral tuh tentang pelecehan seksual untuk santri-santriwati dalam lingkungan pondok pesantren. Nah, bagaimana solusi dari Tuan Guru agar para orang tua tidak takut untuk menyekolahkan atau memasukkan putri-putri mereka ke pondok pesantren? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Memang ini adalah sesuatu yang memprihatinkan mengenai pelecehan seksual ini. Namun sebelum saya nasihat secara umum saja dulu. Nasihat yang pertama sekali, jangan jangan kemudian, ini juga kesalahan besar, diidentikan pelecehan seksual hanya di pesantren. Jadi mohon juga yang bertanya dan siapapun yang mendengarkan saat ini, misalnya mendengar ada pelecehan seksual di pondok pesantren, jangan kemudian ada kesimpulan lalu menyimpulkan sendiri bahwa pelecehan seksual itu hanya ada di pesantren. Itu salah besar juga dan itu harus diluruskan, harus diperbaiki. Jangan mudah bermindset keliru seperti itu. Pelecehan seksual dari mana-mana, ada di diskotik ada, terus kenapa kok nggak pernah di jalan raya ada, di taksi ada, di lift ada, di hotel ada, di mana-mana ada. Kenapa kemudian dibesar-besarkan pondok pesantren? Hati-hati, di balik ini ada saja orang-orang yang memanfaatkan momen untuk mencemarkan, mencoreng nama Islam. Jangan kita terpedaya. Kita akui ada kasus terjadi di pondok pesantren, tapi jangan mau terpengaruh oleh penggiringan opini yang maksudnya adalah untuk mencoreng nama pesantren. Jangan. Kalau kita buka berita di gereja-gereja juga banyak, bahkan ada di negara mana, Perancis itu kalau tidak salah, itu bahkan korbannya ribuan anak, bahkan laki-laki. Itu jadi kenapa hanya pondok pesantren? Itu pertama. Jadi nasihat pertama adalah jangan juga salah menyimpulkan sehingga mengidentikan pelecehan seksual hanya di pondok pesantren. Apalagi sampai tidak usah masukkan ke pondok pesantren, kalau gitu masukkan ke SMA saja. Di SMA nggak ada. Siapa bilang nggak ada? Ada di mana-mana, ya. Itu pertama. Yang kedua,
Kalau tadi pertanyaannya bagaimana agar orang tua tidak takut memasukkan anaknya ke pondok pesantren, ya itu tadi sebenarnya. Luruskan pemahaman orang tua bahwa bukan semua pondok pesantren begitu. Hanya satu atau beberapa saja, itu pun bukan pondok pesantrennya tapi oknum. Yang berita yang viral yang hangat saat ini saja itu kan juga bukan kiainya ternyata kan, tapi anaknya lah barangkali. Itu contoh, jadi jauh usah terlalu dilekatkan dengan nuansa kepesantrenan, pelecehan seksual yang pesantren. Jadi oknum. Kemudian nasihat juga. Lalu bagaimana orang tua kalau memasukkan pondok pesantren, ya pilih-pilih pondok pesantren juga, pondok pesantren mana yang sudah terpercaya, sudah terbukti, sudah outputnya atau alumninya sudah terbukti sukses, berhasil, dan tidak pernah ada kabar-kabar miring dari santrinya. Kiainya juga betul-betul kiai yang diakui ketokohannya. Kemudian perhatikan juga, saya punya pondok pesantren di Jenggi, Lombok Timur. Itu asrama putra dengan asrama putri terpisah pasti. Yang asrama putra ya laki yang asuh di situ, yang bina di situ. Asrama putri perempuan di situ yang asuh. Jadi nggak ada jalan laki dan perempuan ini bertemu. Mau kiainya atau tuan gurunya atau gusnya, mungkin kalau di Jawa ya, itu bukan mentang-mentang dia gus, dia bebas bersama santriwati. Tidak begitu juga. Nah itu di pondok saya begitu. Ya kalau yang guru yang laki ya sama yang laki. Nanti yang perempuan, yang putri ini punya pengasuh perempuan juga. Ustazahnya ada juga. Dan tidak 1, 2, 3. Dan sudah berkeluarga. Masing-masing sudah. Nah seperti itu juga perlu dijadikan bahan pertimbangan. Misalnya masukkan ke pondok. Di sini pondoknya, ini anak saya perempuan. Ada nggak pengasuhnya di sana? Siapa pengasuhnya? Ustadz ini. Kalau ustadz, kenapa ustadz gitu kan? Kenapa nggak ustazah? Supaya lebih intens membimbingnya, kan begitu. Ya, dan banyak-banyak berdoa, dan juga orang tua juga harus berperan juga dalam memberikan nasihat, memberikan perlindungan, penjagaan kepada anak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga semua anak-anak kita dari segala yang kita takuti maupun yang dimurkai oleh Allah, ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, tinggal 2 pertanyaan lagi, mudah-mudahan ada waktu kita coba upayakan. Dan ini menariknya 2 pertanyaan kali ini dari luar Lombok ya, luar daerah. Dari Jawa Barat, ada lagi dari Jakarta. Masya Allah, ini luar biasa partisipasinya nih. Pertama dari saudara Cepot, namanya Cepot ya, dari Purwakarta, Jawa Barat ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, saya kan ada toko digital yaitu di Shopee. Nah Ustaz, di Shopee itu kan ada yang namanya pay later, dan itu menurut saya riba. Nah kita kan sebagai penjual tidak tahu ya, si pembeli bayar langsung atau kredit, yaitu pay later. Nah bagaimana hukumnya itu penghasilan kita Ustaz jika ada yang pakai pay later, sedangkan kita kan tidak tahu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Kalau Anda sudah meyakini ini riba, tapi waktu itu Anda tidak tahu, ya sudah, Anda banyak-banyak bersedekah. Begitu Anda tahu, berhentilah berdagang di Shopee, lalu banyak-banyak bersedekah, selesai, aman. Tidak perlu terlalu, namanya sudah lewat, ya sudah lewat, dan Anda tidak sengaja, jadi yang namanya lupa, kemudian tidak disengaja, al-khata' wa nisyan, itu tidak disengaja dan lupa, itu sama-sama diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jika Anda meyakini itu riba. Namun kalau boleh jujur, memang ada pendapat ulama lain yang memberikan celah bahwa hal itu tidak riba, ada jalan bahwa hal itu tidak riba. Wallahu a'lamu bissawab. Selanjutnya dari nama saya Anita Septiani, alamat saya di komplek dan seterusnya ya, pokoknya Jakarta ya. Ini tulisannya RT, RT dan semuanya lengkap. Kecamatan Koja, Kelurahan Tugu Utara.
Saya mau nanya Ustadz, kalau akikah anak tapi make uang arisan, tapi uang arisannya udah yang terakhir, itu gimana Ustadz? Emang apa bedanya terakhir dan pertama? Arisan itu sendiri hukumnya apa? Arisan sendiri boleh, nggak masalah, karena dia kategorinya hutang piutang. Kalau dalam fikih arisan itu dilihat dari teknis dan praktiknya itu pinjam meminjam, hanya saja pinjam meminjam yang terorganisir saja. Jadi yuk kita saling pinjemin yuk, sebenarnya gitu aja ya. Kalau diilustrasikan sederhana, orang kumpul, ayo kita saling pinjemin yuk. Bulan ini kita semua minjemin siapa, bulan depan kita pinjemin ini lagi, dan seterusnya lah. Dan semua akan kembali, uangnya akan tergantikan, ya kan begitu. Tidak ada yang riba, tidak ada yang mendapatkan selain dari yang mengeluarkan. Kalau kulli hal arisan tidak masalah, mau pertama terakhir tidak masalah. Nah sekarang pertanyaannya, jika uang pinjaman, uang arisan dipakai untuk beli sapi untuk akikah atau kambing untuk akikah, apa hukumnya? Tidak masalah, namanya ibadah sunnah, bahkan ibadah wajib. Tidak dianjurkan kita berhutang untuk melakukannya, karena memang tidak diwajibkan, apalagi akikah sunnah. Yang wajib saja, kalau tidak mampu ya sudah, jangan dipaksain sampai minjam-minjam, kan begitu. Apalagi yang sunnah kayak akikah, jangan sampai harus dipaksakan meminjam lalu dibayar. Namun jika terjadi, maka tetap ibadahnya itu sah. Misalnya orang minjam di mana gitu untuk berangkat haji, yang haji plus itu yang bisa langsung berangkat, kemudian dia berhutang seumur hidup, kan itu dia menyusahkan dirinya. Islam tidak menganjurkan, menyarankan. Tapi hukum hajinya gimana? Tetap sah. Hukum haji tetap sah. Begitu juga dia minjam uang untuk akikah, lewat arisan kah, lewat apa saja, ya mungkin proses itu tidak merupakan sebuah anjuran dalam Islam, tetapi jika terjadi ibadah akikahnya dengan sebab itu pun tetap ibadah akikahnya sah, ya. Jangankan yang halal seperti arisan ya, yang haram sekalipun, misalnya orang nyuri sejadah nyuri sejadah atau nyuri air buat wudhu, nyuri sejadah buat sholat, kan itu perbuatan yang haram. Nyuri uang buat melakukan haji misalnya itu apa, atau buat buat bersedekah. Jadi perbuatan haram sekalipun tetap ibadahnya sah, hanya saja perbuatannya itu tetap dosa, tetap haram, kan seperti itu. Apalagi yang memang arisan masih diperbolehkan dalam ajaran Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, harta kita, hati kita, akal kita, zahir batin kita, keluarga kita dari segala keburukan ya, fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, dan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya tetap kami nantikan. Kirim saja ke nomor yang tertera di bawah ini. Saksikan terus Umat Bertanya, Ulama Menjawab, hanya di Selaparang TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.